seperti biasa, kita akan bacakan sebuah ayat Al-Quran atau disapa yaitu literasi bacaan. Sekarang Ibu minta kepada Anda silakan bacakan surah Al-Ikhlas ya. Silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Anda yang telah membacakan ayat suci Al-Qurannya. Sekarang Ibu akan mengambil absen, cek kehadiran anak Ibu semua, apakah hadir atau tidaknya. Yang pertama, Atta, Debo, Asifa, Debo, Yano. Debo. Ibu menampilkan sebuah gambar pensil. Ada kelihatan? Ada. Siapa yang bisa? Oke, bagus sekali. Ibu akan ambil salah satunya. Silakan ya. Pensil berguna untuk menulis. Maka yang kita tulis berupa hal-hal yang indah dalam lembar hidup kita dan orang lain. Dengan pensil bisa dihapus sehingga kita tidak perlu khawatir berbuat salah, namun kita bisa untuk memperbaiki dengan cara istiqomah dan bertawakal kepada Allah. Oke, bagus sekali ya. Berarti bahwasanya sebuah gambar pensil ini ada dua. Lihat ke depan kan. Yang pertama ini ada yang baru dan ada yang sudah diruncing. Berarti maknanya itu kita berusaha untuk bisa meruncing pensil tersebut sehingga bisa menghasilkan sebuah karya. Sekarang bertanya siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Oke, angkat tangan. Silakan Zahra. Materi minggu lalu tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya, sujud syukur. 1. Sujud syukur merupakan sujud yang kita lakukan dengan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sebab-sebab bersyukur adalah A. Memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Terhindar dari bahaya. Oke, terima kasih kepada Zahra yang telah mengingat materi minggu lalu, yaitu materi kita tentang sujud syukur. Nah, sekarang Ibu tanya, ketika sholat, apakah anak-anak Ibu semuanya pernah lupa dalam salah satu bacaan sholat, yaitu tasyahud awal? Pernah? Pernah. Kemudian bertanya, dalam sholat, apakah anak-anak Ibu semua pernah lupa? Misalkan salat zuhur ada 4 rakaat, kemudian kalian melaksanakan hanya 3 rakaat. Pernah begitu? Pernah. Oke, berarti itu maknanya apa? Kita melakukan sujud sahwi, yang maknanya sujud yang kita lakukan apabila kita lupa dalam bilangan rakaat sholat. Pada hari ini materi kita yaitu sujud sahwi. Sebelum masuk kepada tujuan pembelajaran, alangkah baiknya Ibu akan tes terlebih dahulu kemampuan awal dari pemahaman kalian tentang sujud sahwi. Nah, sekarang Ibu kirimkan linknya melalui grup WA. Silakan. Bagaimana, sudah selesai ya? Sudah. Kalau sudah selesai, bagaimana hasilnya? Saya sudah dulu. Oke, bagus. Bagaimana? 40. 40, bagaimana? 30. Berarti masih banyak sekali yang belum memahami materi tentang sujud sahwi. Dan untuk itu perlu Ibu perjelas bahwasanya kita pelajari pada hari ini tentang sujud sahwi. Hari ini yaitu ada 4. Yang pertama, setelah menerapkan model pembelajaran TPATK atau yang kepanjangannya Technological Pedagogic Content and Knowledge. Nah, itu adalah berbasis teknologi. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu berbasis teknologi atau modelnya TPATK. Nah, Ibu harapkan kepada anak-anak Ibu semuanya mampu memahami atau menguraikan serta pengertian dari
Dan yang kedua, coba buka bukunya di halaman 76, yaitu tentang rubrik materi mari bertafakur. Jadi halaman 75 dan 76 silahkan dibuka dan dipahami. Sekarang Ibu akan membagi kalian 3 kelompok. Kelompok 1, Tasya, Sylvia, Anggun, Fitri, dan Rafli. Kelompok 2, Hidayah, Atta, Rara, Rafka, Faiz, dan Kiano. Kelompok 3, Riki, Aditya, Rafa, Rizky, dan Itu. Nah, itu masing-masing kelompoknya silahkan bentuk kelompoknya dari sekarang. Silahkan. Lah, oke, kelompok 1. Kelompok 1 akan membahas tentang pengertian dan sebab-sebab sujud sahwi. Kelompok 2 membahas tentang tata cara dan hikmah dari sujud sahwi. Dan kelompok 3 membahas tentang mempraktekkan sujud sahwi. Karena sudah duduk secara berkelompok punya masing-masing, maka silakan saksikan videonya. Dari penayangan video tadi tentang sujud sahwi, apakah anak-anak ibu ada tanggapan tentang video tersebut? Ada. Silakan, apa tanggapannya? Apa itu sujud sahwi, Bu? Oke, bagus sekali. Apa itu sujud sahwi, Bu? Nah, jadi sujud sahwi itu adalah sujud yang kita lakukan sebanyak 2 kali sebelum salam. Kemudian yaitu sujud sahwi itu artinya sujud yang apabila kita lupa dalam bilangan rakaat. Sekarang Ibu jelaskan, sujud sahwi merupakan sujud yang kita lakukan karena lupa atau dalam bilangan rakaat sholat itu kita ragu sehingga kita lakukanlah sujud sahwi tersebut. Kemudian sujud sahwi kita lakukan sebanyak 2 kali sebelum salam. Kemudian sebab-sebab kenapa kita melakukan sujud sahwi, yang pertama yaitu lupa kita dalam melakukan salah satu rukun atau dalam bilangan rakaat sholat. Yang ketiga, sebab-sebabnya kita melakukan sujud sahwi itu karena lupa membaca doa kunut atau bagi yang sudah terbiasa kita melakukan bacaan kunut. Nah, sekarang untuk lebih memahaminya, silahkan anak-anak ibu melakukan sebuah diskusi yaitu melalui model TPACK, yaitu berbasis teknologi melalui HP. Nah, dari HP itu boleh anak-anak ibu semua di-searching melalui Google atau YouTube atau menambahkan dari masing-masing materi dari sujud sahwi tersebut, sehingga dari penampilan masing-masing kelompok itu lebih bagus. Setelah selesai, nanti langsung anak-anak ibu kirimkan ke Google Drive supaya kita tampilkan hasilnya di depan papan tulis. Nah, dari itu linknya dikirimkan ke grup. Silakan dikerjakan dari sekarang. Kemudian dimasukkan ke Google Drive ya, jadi linknya kita. Bagaimana dengan kelompok 3 pembelajaran teknologi ini, kalian paham? Paham, Bu. Ada kendala misalkan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kita kerjakan ya. Kelompok 1 bagaimana? Ada kendala? Tidak ada, Bu. Tidak ada, berarti paham bagaimana cara pembelajaran melalui teknologi. Silakan dilanjutkan. Bagaimana anak-anak itu semuanya? Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah selesai berarti kita lihat hasilnya berdasarkan teknologi HP dari model pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu minta kepada kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya ke depan. Yang sebagaimana linknya sudah dikirimkan ke WA grup
kelas kita sehingga bisa Ibu tampilkan di papan tulis. Silakan kelompok 1 bacakan hasil diskusinya yang sudah Ibu tampilkan di papan tulis. Silakan dibaca. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang menerapkan pengertian dan sebab-sebab sujud sahwi yang beranggotakan Sifa, Miki, Tasya, dan Fitri. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan setelah membaca tasawuf akhir sebelum salam apabila terjadi keraguan-raguan atau lupa dalam pelaksanaan salat. Sebab-sebab sujud sahwi. A. Ragu-ragu mengenai jumlah rakaat yang telah dikerjakan. B. Kelebihan rakaat ruku atau sujud dalam sholat karena lupa. Itulah hasil dari penampilan diskusi kelompok 1. Apakah kelompok lainnya ada yang ingin bertanya? Oke, kelompok 3 silakan. Apa bacaan dari sujud sahwi? Terima kasih kelompok 3 yang telah bertanya ke kelompok 1. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yaitu membacakan bacaan dari sujud sahwi. Subhanallah la yanamu wa la yasku. Itulah jawaban dari kelompok 1. Apakah kelompok 3 sedang merasa jelas dan puas jawabannya? Itulah hasil dari penampilan diskusi kelompok 1. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lihat bagaimana penampilan kelompok 2 hikmah dari sujud syukur. Silakan presentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 yang akan menyatakan Atta, Zahra, Sofia akan menerangkan hasil diskusi kami tentang sujud sahwi dengan benar dan tepat. Hikmah sujud sahwi. 1. Senantiasa menyadari bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak pernah lupa. Itulah hasil dari penampilan diskusi kelompok 2. Apakah kelompok lainnya ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kelompok 1 dan 3 berarti sudah paham apa kami jelaskan. Terima kasih. Itulah hasil dari penampilan diskusi kelompok 2. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lihat bagaimana penampilan dari diskusi kelompok 3. Nah, silakan kelompok 3 tampilkan hasil diskusinya. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Rafka, Gani, Jeno akan menampilkan hasil diskusi kami tentang mempraktekkan sujud sahwi. Pertama, duduk sebelum salam. Kedua, sujud. Terakhir, salam. Itulah hasil dari penampilan diskusi kelompok 3. Apakah kelompok lainnya ada yang ingin dipertanyakan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kelompok 1 dan 2 paham apa kami jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sudah tampil ketiga kelompoknya dan hasil kelompoknya itu sangat bagus. Kita beri apresiasi. Nah, sekarang Ibu minta kepada anak Ibu dari penjelasan kelompok 1, 2, dan 3 tadi, siapa bisa mengulang kembali? Siapa yang bisa? Silakan Atta, apa yang dipahami selama diskusi berlangsung? Penjelasan materi kelompok 1 sampai kelompok 3. 1. Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. 2. Sebab-sebab sujud sahwi. 1. Lupa tidak melakukan salah satu rukun salat seperti ruku atau sujud. Terima kasih kepada Atta yang telah menyampaikan beberapa dari pemahamannya. Nah, sekarang Ibu beri kesempatan sedikit memahami pembelajaran kita.
Alhamdulillah banyak sekali ya. Tapi ada peningkatan namanya dalam proses pembelajaran. Karena dilihat dari hasil tesnya ternyata banyak yang sudah memahami sehingga nilainya sudah bagus. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ini yaitu tentang sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan sujud yang kita lakukan karena lupa atau dalam bilangan rakaat itu kita ragu-ragu sehingga kita harus melakukan sujud sahwi. Hikmah yang harus kita pahami dalam sujud sahwi ini, yang pertama, memahami bahwasanya setiap manusia itu sifatnya pasti pelupa. Tidak ada satupun manusia sifat dari suatu kesalahan. Kemudian dikasih tugas di rumah yaitu PR pada halaman 91. Anak-anak dikerjakan di buku PR-nya. Nah, buka buku paketnya di halaman 91. Sudah ketemu? Nah, kalau sudah ketemu berarti jangan lupa kerjakan PR-nya di rumah. Materi kita minggu depan yaitu tentang sujud tilawah. Nah, Ibu harapkan anak-anak Ibu semua ini memahami sujud tilawah di rumah. Dan sebelum masuk kepada pembelajaran minggu depan, maka Ibu akan tanya terlebih dahulu. Terakhir, apakah anak-anak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, Ibu beri sedikit motivasi tentang hari ini, yaitu semoga dengan telah kita memahami materi sujud sahwi ini,